Selamat pagi. Untuk pembelajaran hari ini, saya mengajar di kelas 8A dan kelas 8B. Untuk materinya sudah saya kirim melalui grup WhatsApp, berupa PPT. Oke, kita masuk pada pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada bab yang pertama. Oke, pada materi sebelumnya ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan belajar kita adalah bagaimana kita memahami, mengucapkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana cara kita untuk apa sih fungsi dan peranan Pancasila dan kehidupan kita hari lepas hari. Oke, kita masuk pada bagian B, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara disebut juga sebagai dasar falsafah. Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Nah, kalian udah hafal kan apa sih sila-sila dalam Pancasila? Yang pertama ada apa? Nah, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila. Nah, di sini dapat kalian baca dan pahami sih fungsi dan peranan Pancasila. Nah, yang pertama yaitu jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sumber dari sumber hukum. Yang keempat adalah perjanjian luhur. Nah, sedangkan untuk perannya kita dapat melihat, nah, di sana ada cita-cita, tujuan bangsa Indonesia, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, itu merupakan fungsi dan peranan Pancasila. Kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kita dapat sila Pancasila itu kalian udah hafal kan? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila yang pertama itu yaitu pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua yaitu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilainya itu apa sih? Yaitu mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan untuk sila yang ketiga itu apa sih? Yaitu persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilainya yaitu perwujudan dari paham kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah. Sedangkan pada sila yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Ingat ya. Nah, pada sila yang kelima
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu salah satunya adalah tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidupnya pada dasarnya merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, dasar negara disebut dengan ideologi negara. Apa sih ideologi negara? Ideologi negara adalah cita-cita, keyakinan, kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup adalah Pancasila untuk mengatur penyelenggaraan negara, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Nah, semua sila dari Pancasila yang udah kita sebutin yang ada 5-nya tadi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, itu tidak dapat terpisahkan dari satu dengan yang lain, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Oke? Nah, menurut Jimli As-Siddiqui, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini kita dapat membaca dan memahami bahwa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Nah, dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Nah, menurut Profesor Dr. Hans Naviaski, suatu negara yang merupakan suatu kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar yang dibentuk. Yang pertama, kaidah tertinggi itu tentang bangsa Indonesia berupa Pancasila. Kenapa sih harus Pancasila? Nah, Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara, tujuan negara, dan ideologi negara. Oke? Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, termasuk kita sendiri sebagai rakyat Indonesia, kita wajib untuk melaksanakan seluruh sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat setiap warga negara Indonesia untuk tunduk kepada Pancasila. Nah, peran Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sampai di sini untuk materi yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin ada tugas untuk kalian, silakan kalian jawab tugasnya. Setelah kalian jawab, kalian akan jawabannya ditulis di buku tugas kalian dan kalian foto kirim ke ibu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, jaga kesehatan, dan rajin olahraga, makanan yang sehat. Terima kasih.